Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada ibu dosen dan kakak pembimbing. Nah, di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek yang kami sudah garap selama 3 minggu ini, yang bernama Bioverse. Nah, tak kenal maka tak sayang, maka kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Mulai dari saya, Christopher Reinhardt, dengan NPM 2107 11217. Perkenalkan, nama saya Nico Herlim, dengan NPM 2107 11227. Dan perkenalkan, nama saya Rehan dengan NPM 2107111212. Baik, kita akan masuk ke permasalahan dulu sebelum masuk ke aplikasinya. Mulai dulu. Banyak anak-anak di Indonesia itu malas belajar hal yang berkaitan dengan biologi karena nama-namanya kan banyak yang Latin serta banyak teori yang membuat anak itu tidak suka dengan biologi. Dan kita menemukan bahwa banyaknya kurang aplikasi belajar biologi yang ada di Indonesia, jadi kayak kurang inovatif gitu. Jadi membuat anak-anak di Indonesia itu malas banget. Selanjutnya, akibat dari yang disebabkan dari masalah-masalah tadi. Banyak anak-anak di Indonesia kurang mengetahui atau bisa membedakan hewan dan tumbuhan, serta fakta-fakta terhadap biologi, dan kurangnya memakai teknologi yang sudah ada untuk belajar biologi. Maka dari itu, kami membuat aplikasi ini untuk membantu anak-anak tersebut. Next. Selanjutnya ada solusi. Kami menciptakan aplikasi ini dengan memiliki berbagai komunitas agar para anak-anak Indonesia bisa menggunakannya untuk belajar bersama. Dan juga aplikasi ini memiliki wiki yang berguna untuk memberikan informasi atau fakta dari suatu hewan maupun tumbuhan. Oke, next. Baik, kita memasuki flowchart dulu sebelum ke aplikasinya. Saya akan jelaskan secara singkat saja. Oke, next. Oke, kita akan masuk ke halaman awal yaitu splash screen-nya. Nah, di splash screen ini setelah loading splash screen, kita akan disuguhkan dengan tombol sign up dan login. Jika kalian sudah daftar ya masuk ke login, jika kalian sudah belum pernah daftar ya ke sign up. Nah, di halaman sign up ini kalian diminta untuk mengisikan username, email, tanggal lahir, jenis kelamin, foto profil, nomor telepon yang itu optional. Dan setelah itu kalian diminta untuk mengisi password dan konfirmasi password. Nah, jika kalian login, kalian hanya butuhkan masukkan username atau email dan password kalian pastinya. Jika kalian melupakan password kalian bisa pencet tombol forget password dan masukkan tombol password baru kalian, konfirmasi password kalian dan kode, dan nanti akan dikirimkan kode verifikasi dari email atau nomor telepon. Nah, setelah itu next. Nah, setelah kalian di antara kedua itu sudah login atau login, kalian akan diminta untuk mengisi OTP dan nanti akan diverifikasi. Nah, jika kalian mengisi OTP-nya gagal atau salah, kalian akan dikirim ulang oleh sistem lagi untuk mengisi OTP-nya. Jika kalian berhasil, kalian akan masuk ke menu utama. Next. Oke, masuk ke menu utama. Sebenarnya ada 5 fitur penting yang ada di sini. Pertama, saya akan menjelaskan dulu bagian profil. Di bagian profil ini akan menunjukkan bagian username kalian, foto profil kalian, favorit post yang kalian sudah favoritkan, friends, term of service atau edit profile, language setting, dan logout. Logout ini akan kembali ke halaman menu login atau sign up itu. Dan jika kalian memencet edit profile, di dalam edit profile ini kalian bisa mengedit foto profil kalian, username, email, nomor telepon, dan password. Nah, di bagian feeds ini terdiri dari 3 tombol lagi, yaitu trending, feeds, dan post. Nah, di bagian post ini untuk memposting hasil yang kalian sudah foto atau videokan untuk ke umum atau ke diri kalian sendiri. Nah, jika kalian masukkan ke publik, akan masuk ke feeds. Nah, jika kalian masuk ke feeds, nanti misalkan banyak yang favoritkan, akan masuk ke trending. Next ada di bagian wiki, yaitu wiki itu terdiri 3 pilihan juga, yaitu hewan, tumbuhan, submission. Nah, di bagian hewan dan tumbuhan ini akan menunjukkan list dari tumbuhan dan hewan yang sudah ada di database kami. Di bagian submission ini berguna untuk mengsubmit hasil yang kalian sudah posting di feeds tersebut. Nah, jika kalian mau posting, kalian membutuhkan postnya, sumber dari post tersebut apa, dan kalian akan ditanyakan wiki itu bagian apa nanti. Dan nanti akan divalidasi. Jika datanya berhasil ya masuk ke wikinya, jika datanya tidak berhasil ya akan ditolak. Masuk ke search. Nah, search ini berguna untuk mencari suatu hewan atau tumbuhan yang ada di bagian wiki. Nah, di bagian ini terdapat 3 pilihan sebenarnya untuk cari secara manual menggunakan keyboard atau voice atau scan kamera. Dan nanti akan mencari ke database dan memunculkan hasil pencariannya. Nah, jika gagal,
kalian akan balik ke menu search lagi. Dan yang terakhir ada fitur quiz, yaitu quiz ini berguna untuk melatih diri kalian masing-masing atau melawan versus ya, ada solo dan versus. Nah, begitu saja untuk bagian flowchart kami. Next. Selanjutnya merupakan mockup UI dari aplikasi kami. Yang pertama adalah splash screen atau menu awal proses sebelum kita masuk ke menu utama saat kita baru membuka aplikasi. Nah, setelah splash screen tersebut, kita akan disuguhkan dengan login atau sign up. Apabila kita sudah punya akun, kita masuk ke login. Apabila kita belum punya akun, kita bisa pencet sign up. Kemudian, kalau untuk login, kita tinggal memasukkan email dan password. Sedangkan sign up, kita akan diminta untuk mengisi data-data yang tertampil di layar. Nah, setelah mengisi data-data tersebut, kita akan diminta untuk mengisi password dan mengkonfirm password. Lalu apabila kita sudah punya akun tapi kita lupa password, kita bisa mengirim kode verifikasi ke email atau nomor HP. Lalu kita bisa membuat password baru. Nah, setelah kita login, kita akan diminta untuk memasukkan OTP. Itu bisa dicek di email, atau apabila tidak masuk di email, kita bisa mengirim lewat SMS ke nomor HP yang sudah dimasukkan tadi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini halaman utama dari aplikasi kami. Di user, di sini terdapat edit profile, favorite post, friends, edit settings, terms of service, dan logout. Next, pada edit profile terdapat change profile picture, change username, change number phone, change email, dan change password yang berguna untuk mengganti profile kita dan untuk menjaga keamanan akun kita. Kemudian ada bentuk dari change profile picture dan ada change username dengan mengisi username yang baru. Kemudian ada change number phone dengan mengubah nomor HP yang baru dan memverifikasinya. Kemudian ada change email. Masuk di sini akan masuk akun email yang baru, lalu memverifikasinya. Kemudian ada change password, kita memasukkan password yang lama terlebih dahulu, baru kita memasukkan password yang baru dan mengkonfirm password yang baru. Kemudian pada favorite post. Pada favorite post ini terdapat postingan-postingan yang telah kita masukkan ke dalam favorit kita. Kemudian ada friends. Di friends ini ada tempat request yang berguna untuk menolak atau menerima requestan teman dari user lain. Kemudian ada language settings. Pada aplikasi kami baru terdapat penggantian bahasa pada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya terms of service. Ini merupakan tempat untuk mengetahui peraturan-peraturan pada aplikasi kami. Kemudian logout yaitu untuk keluar dari akun ini dan kembali ke halaman login. Oke, next. Baik, kita masuk ke halaman wiki. Baik, di halaman wiki ini kan tadi sudah dijelaskan di mockup, maksud saya di flowchart. Di flowchart itu ada 3 tombol, yaitu animals, plants, dan submission. Nah, di bagian animals dan plants ini, next. Bagian animals dan plants ini terdiri dari yang pastinya kumpulan dari list yang kita sudah ada di database kita, yaitu contohnya ada alligator untuk animals dan ada plants itu ada aloe vera. Dan kita bisa memfilter, misalkan filter kita tuh sekarang lagi A sampai Z ya. Misalkan kita mau filter namanya A aja boleh, Z sampai A kebalik atau dan lainnya. Nah, next. Jika kita masuk ke halaman alligator dan aloe vera tersebut, kita akan disuguhkan dengan spesies, penjelasan spesies, genus, family, dan lain-lainnya, dan ada penjelasan secara mendetail lagi di bawahnya. Nah, di bagian bawah, paling bawah itu ada
penjelasan tentang kontribusi, yaitu jika misalkan kalian belum ada kontribusi terhadap suatu wiki tersebut, akan ditulis no one contributed yet. Jika sudah ada yang berkontribusi, akan dituliskan user contributed, user 20, user 40, atau user dan lainnya. Di bagian paling atas kanan itu ada tombol minus dan plus, itu berguna sebagai tombol zoom atau zoom in atau zoom out. Misalkan HP kalian terlalu kecil, bisa di zoom in ke dalam post tersebut, dalam wiki tersebut maksud saya. Next. Oke, masuk ke menu submission. Dan bagian submission ini kan ada berguna untuk masukkan data yang baru ke wiki tersebut. Nah, kita masuk ke menu situ wiki dulu. Next. Nah, di bagian situ wiki ini kalian diminta untuk memilih post kalian yang sudah kalian post, masukkan source-nya atau sumber yang kalian sudah ada, yang sudah kalian cari sebelumnya, dan mau masukin ke bagian wiki yang mana, dipilih, dan habis itu disubmit. Next. Nah, di sini untuk ngecek statusnya, nanti ada di accept atau di deny. Jika kalau di accept, nanti akan masuk ke dalam akan masuk ke dalam wiki tersebut, dan jika di deny ya tidak akan masuk kemana-mana, akan diam saja gitu, tidak akan masuk. Next. Ya, setelah menu wiki, kami juga memiliki menu search. Nah, menu search ini digunakan untuk mencari data-data atau informasi mengenai hewan atau tumbuhan yang ingin kita cari secara spesifik. Tidak hanya dengan menggunakan teks, kami juga menyediakan dua alternatif lain, yaitu dengan voice. Nah, bisa digunakan menggunakan suara, juga menggunakan scan kamera. Bisa memfoto live ataupun mengambil dari galeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan setelah fitur search, kemudian selanjutnya ada fitur feeds. Pada feeds ini terdapat 3, pertama ada trending, feeds, dan post. Pada trending, di sini terdapat postingan-postingan yang sedang trending dan akan memperbarui sesuai dengan trending-trending ada. Kemudian di sini ada tempat favorit dan komen. Lalu pada feeds ini merupakan postingan-postingan umum dari user-user lain, dan terdapat tombol report. Pada report ini terdapat spam, plagiarism, dan not appropriate. Dan ada post. Post ini merupakan tempat kita untuk memposting video ataupun foto, dan bisa menambahkan kata-kata ataupun tidak. Dan postingan kita ini dapat kita setting mau berbentuk public atau berbentuk privat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita masuk ke menu quiz, menu terakhir dari aplikasi kami. Nah, ini hanya untuk ngetes kemampuan kalian dalam aplikasi, dalam pelajaran biologi saja. Kalian bisa memilih menu solo atau versus X. Nah, ini kira-kira akan seperti ini jadinya nanti. Kalian akan disuguhkan dengan pilihan ganda dan pertanyaan yang memiliki waktunya, nanti akan masuk ke skor jika benar, dan jika salah tidak akan mengurangi nilai kalian. Next. Baik, itu saja dari kami. Maaf jika ada kesalahan kata dalam presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.